Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Apa kabarnya? Pasti semua katakan baik Bu, gitu luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika saudara memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, itu akan mengalahkan dari segala vaksin apapun. Amin, haleluya. Mari kita angkat satu pujian, berikanku hati seperti hati Tuhan. Mau memiliki hati seperti hati Kristus, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa riang dan gembira, dan saudara memiliki kesehatan yang prima. Kasihan hati Bapa selalu penuh dengan belas kasihan. Ku mata seperti matamu, memandang keruaian di sekelilingku. Oh amin, amin. Tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakiku melangkah dalam. Amin. Berikanku, amin, amin. Tuhan berikan bagi kami Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan kerinduan setiap kami Bapa. Berikanku hati seperti hati-Mu. Amin. Penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang keruaian di sekelilingku. Ayo. Berikanku Tanganmu untuk melakukan tugas, mau bertugas. Ku kakimu melangkah dalam. Amin. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. berikan kami hatimu ya Tuhan. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Amin. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Amin. Berikanku. Mari kita meminta kepada Tuhan. Kita meminta tangan Tuhan. Kita meminta kaki Tuhan agar kita dapat menyelesaikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan yang jahat tetapi yang baik. Sehingga hidup saudara, hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan berkenan. Amin. Lakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku Hatimu, berikanku hatimu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Bapa, berikanlah hatimu bagi kami, berikanlah tangan dan kakimu bagi kami, agar kami boleh menjadi bejana kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan melayani, kami rindu melayani ya Bapa. Kami tidak mau tinggal di dalam orang-orang yang jahat, tapi kamu meminta hatimu yang selalu penuh belas kasihan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya.
Bapa, berikanlah hati kami seperti hati-Mu, dan berikanlah Tuhan mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki seperti Engkau, sehingga kami dapat melakukan setiap tugas-tugas kami dengan membawa berkat yang besar, berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari saudara kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam 2 Raja-Raja 13 tetapi ke ayat yang ke-10 ya. Kita baca sampai ayat yang ke-13. Yoas Raja Israel dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahaz menjadi raja atas Israel di Samaria. Jadi Yoahaz ini menjadi raja atas Israel tetapi tinggalnya di Samaria. Tahu Samaria, terkenal ya Samaria itu bagaimana kotanya. Ia memerintah 16 tahun lamanya, lumayan lama. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Jadi dosanya tidak di stop tetapi dilanjutkan. Sayang dong dilanjutkan, kan ini keuntungannya besar, kan banyak. Harus target dong, harus target. Nah, hati-hati, jangan ketipu. Amin. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya, Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas takhta ayahnya dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Jadi nanti pergantiannya kepada Yerobeam, padahal Yerobeam selalu mengajarkan hal yang membuat dosa. Apa yang akan terjadi? Kita akan lanjut untuk esok. Haleluya. Sekarang di sini yang mau saya katakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, zaman ini memang zaman modern, tetapi saya mau mengingatkan, jangan bilang zaman sekarang, kalau orang Jawa bilang zaman sekarang udah zaman gila. Kalau kita tidak ikut gila, kita akan ketinggalan. Wow, itu hal yang salah. Kalau orang Jawa bilang zaman kayak gini zaman edan, orang melok edan, orang keduman. Orang keduman itu tidak mendapat apa-apa. Siapa bilang? Orang yang tidak mendapat apa-apa itu kalau menjauh dari Tuhan, tidak ada kesetiaan. Apalagi orang yang sudah mengerti firman, apalagi dia sudah tahu sejak kecil dia sudah menjadi anak-anak Tuhan, mengenal nama Yesus, siapakah Yesus di dalam dirinya. Hati-hati. Pelayanan ditinggal geledak, pelayanan dilepaskan. Karena apa? Karena suatu masalah yang tidak bisa rasanya untuk diselesaikan. Ini sudah kepepet, gak bisa saya menghalalkan dengan segala cara. Mau pengen menikah, Bu ini anaknya orang kaya gitu ya. Anaknya orang kaya. Menukarkan nama Yesus dengan cinta. Akhirnya apa? 1-2 tahun sih oke-oke saja. Berjalan 8 tahun mulai kasak kusuk. Begitu masuk di tahun yang ke-10 tambah hancur sudah. Siapa yang salah? Tuhankah yang salah? Iya, kenapa saat itu Tuhan gak menghentikan aku? Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengingatkan, tetapi terobos terus saja. Bukan mencari terobosan untuk memenangkan banyak jiwa, tetapi terobos dengan kesalahan karena cinta. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, janganlah engkau menghalalkan dengan segala cara. Gak ada uang ini Bu, habis semua ini, bagaimana? Datang ke orang pintar untuk cari uang supaya dapat. Dari mana pesugihan? Dengan menghalalkan segala cara. Itu semua dosa, mari kita tinggalkan halal itu. Amin.
andalkan Tuhanmu 100% lebih, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin? Haleluya. Ketika saudara kita terus belajar dalam firman ini, itu yang akan membuat perkenanan saudara di hadapan Tuhan. Bukan ibadahmu, bukan perpuluhanmu, bukan persembahanmu, tetapi kelakuanmu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan utamakan, sehingga saudara menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bu, yang enak loh, saya kalau ngasih per bulan banyak loh, sampai ratusan juta loh Bu, setiap bulan ke ibu. Haleluya gitu ya. Kenapa ibu masih berani untuk mengatakan demikian? Berani kan ini kebenaran kok. Saya tidak melihat uangmu yang ratusan juta yang kau berikan kepada saya, tidak. Tetapi saya mau mengatakan kebenaran, keluar dari dosa itu. Kalau saudara tidak keluar dari dosa itu, kutuk keturunan dari dosa itu akan terus merajalela di dalam kehidupanmu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani untuk berbicara di dalam kebenaran. Karena kebenaran tetap kebenaran. Orang yang benar dibela Tuhan. Orang benar itu dibela Tuhan. Sekalipun pembelaannya bukan seketika hari ini, tetapi saya yakin dan percaya dengan berjalannya waktu, pembelaan Tuhan itu akan nyata. Tuhan akan singkapkan segala hal-hal yang terselubung, hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Tuhan akan singkapkan itu. Jadi saudara jangan takut ya. Kalau saudara mungkin di antara saudara yang sedang mengikuti renungan saya dan saudara mengalami benar Bu apa yang ibu katakan, saya katakan jangan takut. Yang saya katakan tetap setia, tetap taat. Ikuti arus Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, ikuti itu. Percayalah. Percayalah. Saudara akan menikmati sesuatu yang indah karena Tuhan yang membelamu. Tuhan dahsyat buat kita. Amin. Tuhan dahsyat buat saudara dan saya. Hati-hati dalam menjaga lingkungan saudara. Jangan sampai dari akar-akar yang tidak baik itu bisa merambak dan menjadikan benalu di dalam engkau. Pohon bisa mati karena itu dirambati dengan benalu. Kalau saudara yang tadinya utuh dirambati dengan dosa-dosa, itu akan membawa satu kematian. Bukan kematian fisikmu, kamu sehat, aku kuat, tetapi kerohanianmu lah yang akan mati. Karena sudah dibeli dengan akar-akar benalu itu. Ditumbuhi pohon benalu itu, yaitu dosa. Jangan sampai buang itu jauh-jauh. Janganlah kau melakukan yang jahat. Jangan banyak alasan. Bu, karena saya kepepet. Bu, karena saya mau menikah dengan orang ini. Karena orang ini sangat kaya, saya ingin membangunkan rumah untuk ibu saya. Stop di sana. Itu pemikiran yang salah. Itu pemikiran yang jahat. Tuhan tidak suka. Saudara bukan Tuhan. Kalian bukan Tuhan. Anda bukan Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan tugas kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu berdoa, mengucap syukur, dan memohon pertolongannya. Percayalah. Tuhan selalu ada di dalam saudara. Mungkin saat ini saudara belum didengar, tetapi percayalah pada saat dan waktu yang menurut Tuhan itu yang sangat sudah pada puncaknya, pasti Bapa yang ada di sorga akan menjawab setiap doa-doa saudara. Pergumulan saudara terselesaikan. Amin. Saudara boleh berandai-andai, saudara boleh berangan-angan, saudara boleh bermimpi, itu silahkan. Tetapi tetap miliki iman yang kuat. Iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak mudah terseret untuk masuk di dalam arus dosa. Amin. Ketika saudara bisa, saudara akan bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang salah.
Amin. Ketika saudara bisa seperti itu, percayalah berkat Tuhan mengalir dan melimpah. Sama mengingatkan, hati-hati dalam menjaga lingkungan dan pergaulan saudara. Jangan gampang untuk bergaul, seperti firman Tuhan kemarin sudah saya ingatkan. Jangan mudah kita untuk bergaul. Kalau engkau sudah bergaul, kita tahu orang ini tidak bisa kita bergaul dengan dia. Lebih baik saudaramu mundur daripada saudara. Hari ini lebih jelas daripada saudara harus terlilit dengan benalu-benalu dosa itu. Amin. Faham ya di sini ya. Ketika saudara bisa, percayalah engkau akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Belajar untuk memiliki satu prinsip. Saudara punya prinsip. Siapa yang mau melarang prinsip yang saudara dapatkan? Tidak. Asalkan saudara tetap berdoa, meminta hikmat yang dari Tuhan. Tuhan, prinsip itu saudara pegang dan saudara lakukan. Ambil keputusan dengan hikmat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang membawa damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, yang memberikan ketenangan, dan saudara akan menjadi yang terbaik. Kalau nanti sudah, waduh Bu, gimana nasi sudah jadi bubur? Ya basi, gak usah diomong. Jadi sebelum menjadi bubur, masih menjadi nasi. Mana nasi yang basi dan mana nasi yang tidak basi, saudara bisa memilih. Aku memilih yang tidak basi supaya aku sehat, supaya aku gak sakit perut dan yang lain sebagainya. Aku membuang nasi yang basi. Maksudnya apa? Yang membuat celaka, yang membuat dosa, yang membuat hal-hal yang tidak baik, buang itu. Tetapi ambil yang baik. Faham dengan apa yang saya sampaikan? Dengan ilustrasi yang sederhana ini, bahasa sehari-hari saya pakai supaya apa? Saya rindu semua mengerti dengan firman yang saya sampaikan ini. Sekalipun sederhana, kita bisa menikmatinya. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Dan saudara harus selalu bergaul dengan firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Pak Firman. Amin. Bu, Pak Firman sudah punya istri ya, bergaul dengan Bu Firman gitu ya. Kita bergaul, kalau yang cewek bergaulnya dengan Bu Firman, kalau yang cowok bergaulnya dengan Pak Firman. Karena Tuhan yang kita sembah, dia bisa menjadi seorang ibu, dia juga bisa menjadi seorang ayah. Karena dia roh adanya, roh yang penuh cinta, roh yang penuh kasih, roh yang penuh belas kasihan, dan yang mengatur di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Hal yang keempat, milikilah mental penerobos. Apa sih Bu maksudnya mental penerobos? Jangan punya mental ikut-ikutan. Kalau ada temanmu, oh di sana lo bagus, oh di sana lo ada berita begini, oh di sana gerejanya begini, oh di sana hamba Tuhannya begini, begitu dan begono. Hati-hati, jangan saudara menjadi anak Tuhan itu memiliki satu mental yang salah. Mentalnya mental ikutan, nanti akan gak karu-karuan. Padahal akhir-akhir zaman ini begitu banyak nabi-nabi palsu. Kita harus hati-hati, sepertinya malaikat terang, tetapi dia adalah palsu. Dia bisa menyerupai yang terang-terang, tetapi sesungguhnya dia adalah kegelapan. Maka dari itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau memiliki mental yang ikut-ikutan, tetapi milikilah mental yang penerobos, yang profesional. Jangan punya mental ikut-ikutan karena tidak berani untuk melakukan yang berbeda. Tetapi hidup Kristen harus berani tampil beda. Sekali kebenaran, tetap pegang teguh kebenaran apapun harganya. Amin. Jadi jangan ditukar dengan yang aneh-aneh. Waduh lah, nanti siapa yang masakkan aku? Siapa nanti yang merawat aku kalau aku sakit? Siapa nanti yang nyuciin bajuku? Siapa. Begitu sudah masuk, ya ternyata lubang buaya. Maka dari itu jangan engkau tergoda dengan manisan yang berwarna coklat. Ya, coklat selalu menandakan apa? Kalau Valentine pasti memberikan coklat, ya, melambangkan apa? Cinta. Jangan menukarkan hal-hal yang begitulah. Paham ya dengan apa yang saya katakan? Kita harus teguh. Iman kita teguh, tidak tergoyahkan, tidak bergeser, tetap teguh. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Kalau saudara lengah sedikit, roh jahat itu akan masuk dan menguasai saudara. Saudara kutuk,
Masih ingat dengan jaran goyang? Apa sih istilahnya jaran goyang? Di Jawa istilah jaran goyang itu ilmu pelet, saudara. Laki-laki kalau sudah kena jaran goyang gak bisa gerak, tunduk aja seperti keledai dicocok hidungnya itu. Tidak ada dunia yang indah, waduh. Tidak ada manusia yang sempurna selain dikau kekasihku, waduh. Begitu menikah, blegedes. Tahu blegedes itu bahasa orang Jerman. Tidak berarti sama sekali. Jangan engkau buang kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan semasa mudamu. Saya aja sudah setua ini, saya terus mencari kebenaran itu. Saya terus mencari wajah Tuhan. Apalagi yang masih muda-muda. Ayo, jangan engkau memilih hal yang salah. Tetapi mari kita memasuki hal-hal yang benar. Dan saya berharap saudara memiliki satu mental untuk masuk dalam terobosan-terobosan yang baru. Sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin. Untuk memenangkan banyak jiwa. Untuk terselamatkan di dalam Yesus. Seperti iman percayamu kepada Kristus. Amin. Kalau yang tua masih mencari terus memberitakan keselamatan, apalagi yang masih muda-muda jangan ketinggalan hanya karena cinta dan karena jaran goyang. Fatal semuanya nanti, hancur semuanya. Pada hari hanya bisanya cuman apa? Berteriak menangis ya sudah, terlambat sudah. Kau katakan begitu. Mau apa? Pendeta sudah datang, sudah siap untuk memberkati. Mau apa? Tidak ada waktu. Selagi sebelum hal itu tiba waktunya, pikirkan masa-masa. Dan saudara harus teguh dalam iman percaya. Jangan mudah tergoyahkan, jangan mudah ikut-ikutan. Banyak berdoa supaya hatimu, pikiranmu tenang dan ditentramkan oleh Tuhan. Kalau semuanya sudah, nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin bisa menjadi nasi lagi kecuali mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Begitulah firman Tuhan yang mau saya ajarkan buat saudara. Saudara harus memiliki mental penerobos untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Jangan kendor dalam pelayanan saudara. Kalau saudara yang melihat ikut renungan ini, saudara lagi kendor pelayananmu karena kalau cowok wanita, kalau cewek pria, ya jangan kendor. Layani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena ada Yesus yang memberikan damai dan sukacita di dalam saudara. Amin. Mungkin hari ini firman-Nya gak enak untuk didengar telinga, tetapi ini ada. Ketika saudara kenal dengan firman ini, bangun dari tidurmu. Jangan karena cinta. Amin. Jangan karena wanita, jangan karena pria, tetapi karena engkau orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan sudah sediakan orang yang sepadan untuk berdamping denganmu. Melayani di mimbar bersama, bersukacita bersama, melahirkan anak dengan anak yang takut akan Tuhan, berkat tercurah dengan luar biasa. Tanda-tanda orang yang tidak hidup benar di dalam Tuhan, hidupnya terlunta-lunta dan tidak ada berkat sama sekali. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara mengerti firman. Lakukan firman itu. Firman bukan hanya didengar, tetapi dinikmati dan dilakukan. Maka engkau akan menjadi yang the best dan luar biasa. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Karena kita tahu bahwa kebenaran akan membenarkan kebenaran itu sendiri. Berarti dalam kebenaran selalu ada kemenangan, kemuliaan dan kuasa menyertai. Saudara paham? Kebenaran tetap kebenaran. Di dalam kebenaran ada kemenangan. Di dalam kebenaran ada kuasa mengalahkan
Patahkan segala belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pelompat, belalang-belalang pengerip, belalang-belalang pindahan. Berarti lumbung saudara tidak akan bocor, tetapi lumbung saudara dibalut dengan emas yang murni, sehingga tidak ada berkat yang tertumpah dan bocor dari lumbung itu. Saudara mau diberkati, hidup benar di hadapan Tuhan. Hati-hati untuk mengambil segala keputusan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat wejangan firman-Mu hari ini. Boleh keras kepada kami, tetapi biarlah kami boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh sadar Tuhan dari ketidaksadaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau Tuhan seturut kehendak-Mu terus melaju Bapa. Apa yang Kau mau dari kami siap untuk terus diajari oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan dengan baik, dan mereka akan melakukannya dan memiliki roh yang benar-benar takut dan rindu serta taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Yesus berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.